itu anak-anak muda Indonesia kerja di peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana sini, itu anak-anak muda pergi aja di peruri sekarang. Mereka tuh kerja perusahaan ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Juna Terupdate. Jadi akibat menanggapi tagar Indonesia gelap dengan makian, akhirnya Opung Luhut kena sentul menohok Ferry Amsari dan juga mahasiswi dari ITB ini guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi kemarahan dari rakyat, tidak hanya mahasiswa, tapi kemarahan dari seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah hari ini yang serampangan. Rakyat seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan, kebijakan diterapkan, mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan. Kemudian rakyat harus terus dikorbankan. Apa yang menjadi implikasi dari hal tersebut? Yang kami nilai hari ini terjadi ketidakstabilan sosial di masyarakat. Rakyat ketakutan, terjadi banyak kebingungan akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Tidak sinkronnya statement yang disampaikan oleh para petinggi negara, para pejabat publik, mengakibatkan banyak kebingungan yang ada di masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini. Agar lebih berpihak pada rakyat, agar pro rakyat, berbasis kebenaran ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan. Itu yang kami tuntut, dan kami menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut gitu. Kalau kita bicara mengenai isu, kita tidak hanya berbicara mengenai satu isu saja. Jika bicara mengenai efisiensi anggaran, justru yang kami nilai di sini ada kejanggalan. Jika efisiensi itu benar-benar menjadi tujuan, kita lihat di sini ada sebuah paradoks. Pemerintah terus berusaha untuk menggendutkan kabinetnya, memperbesar tubuhnya. Tapi rakyat yang kemudian harus dikorbankan, kesejahteraan sosial harus dikorbankan. Salah satunya kemarin kita bicara mengenai pendidikan, kesehatan, dan juga aksesibilitas hak-hak dasar warga negara. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa, tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat. Itu suara yang kami perjuangkan. Suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Tidak hanya berbicara mengenai itu, kita juga bicara mengenai akumulasi dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia hari ini yang serampangan dan juga tidak melalui perhitungan yang matang. Kita bicara mengenai beberapa waktu silam juga ada isu mengenai gas LPG 3 kg. Apakah rakyat harus dikorbankan terlebih dahulu di testing kebijakan, baru kemudian dibatalkan? Tata kelola pemerintahan yang seperti itu yang harus kami kritisi, yang harus dievaluasi ke depan. Kita bicara mengenai isu pemberian konsesi tambang yang tergesa-gesa, yang mencederai Tridharma perguruan tinggi, hal itu yang kami kawal. Jadi bentuk aksi demonstrasi kemarin yang bertajuk Indonesia Gelap adalah amarah, wujud kemarahan dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dari mahasiswa, kami bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak rakyat agar kebijakan pemerintah ke depan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Rencana mengejar koruptor hingga ke Antartika, sampai ke gurun pasir paling jauh. Faktanya tidak ada. Yang dikejar adalah musuh-musuhnya, sementara di dalamnya banyak masalah. Masih juga merasa pintar memformat kabinet masuk ke tidar untuk dilatih moral dan kualitas kabinet. Tapi belum sampai 100 hari sudah kemudian dipecat karena melanggar etik. Masih juga merasa benar. 100 hari ada kekacauan. Ada menteri buat kebijakan. Menterinya Bang Idrus di zaman Romawi tapi. Sabar Bang, tadi. Sabar Bang. Menteri Abang buat kebijakan nasional. Tapi tidak pernah digunakan pilot project langsung berlaku nasional. Timbul kekacauan nasional. Tapi sudah selesai. Bukan selesai, tapi timbul kekacauan. Kekacauannya belum selesai, mungkin kebijakannya sudah selesai. Apa kekacauannya Bang? Secara ketatanegaraan.
ada menteri buat kebijakan, eksekutif, tapi dievaluasi ya, sebagai eksekutif oleh legislatif. Wakil Ketua DPR mengevaluasi kinerja menteri, mengatasnamakan presiden. Sebut ketatanegaranya di mana. Kalau bukan di era Romawi dalam ajang yang disebut dengan kehancuran massal. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang, ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau teman-teman di pemerintah ingin bersiap dan menganggap ini semua bayaran, silahkan. Tapi ini tanda-tanda zaman. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan. Oke guys, jadi Bang Ferry Amsari dan Fidela mahasiswi ITB ini mantap. Narasi Anda jelas, tegas, dan berani. Kepedulian Anda dan penyampaian analisanya tentang kondisi bangsa ini luar biasa, salut. Jadi ini orang yang perlu didukung atas koreksinya terhadap kebijakan penguasa yang dinilai saat ini tidak berpihak kepada rakyat. Jadi memang buat Opung Luhut, buat direspon dengan baik kritik itu untuk perbaikan, bukan malah membalikkan kegelapan kepada rakyatnya, sehingga akhirnya rakyat merasa tersakiti. Hati rakyat saat ini mungkin merasa kecewa dan gelap. Seharusnya pemerintah memberikan solusi yang baik, bukan malah memperkeruh keadaan. Jadi, kemana lagi rakyat bersuara kalau respon dari pemerintah seperti ini? Jadi, kesombongan sebagai menteri dengan kata-katanya yang dinilai jongkak terhadap anak-anak muda mahasiswa, ini menunjukkan bahwa pemerintah seperti tidak mau dikoreksi. Mudah-mudahan Presiden Prabowo mau bersikap atas situasi politik yang semakin memanas ini. Presiden Prabowo harus berani meskipun ini pahit. Presiden Prabowo pasti paham stabilitas politik sangat diperlukan untuk perbaikan ekonomi, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.